Assalamualaikum, Anda Bapak Molimonai, ketemu lagi bareng channelnya Kaya Agung Radio, dan ketemu lagi juga bareng Jang Wahab dan juga Pak Yusizal. Anda Bapak Molimonai, seperti biasa kita selalu memberikan informasi untuk Anda Bapak Molimonai, ya, terutama informasi-informasi yang bermanfaat, ya. Ayo Bapak Molimonai, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita kali ini, jangan lupa Bapak Molimonai dengan lenturnya diklik di tombol subscribe kita dan di-share dengan yang lainnya supaya Bapak Molimonai, ya, kami Kaya Agung Radio akan memberikan yang terbaik, mengupload video-video unik tentang informasi budaya dan suku yang ada di Kaya Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Anda Bapak Molimonai, ya pun. Kita dari hari ke hari, minggu ke minggu selalu tidak lepas ngobrol masalah budaya, nilai tradisi, adat dan sebagainya. Dan kali ini ya kita berbicara mengenai adat atau hukum adat. Seperti biasa, Jang Wahab pernah dengar definisi dari beberapa ahli bahwa adat itu adalah hal-hal yang mengikat atau aturan-aturan yang mengikat di dalam masyarakat. Apabila dilanggar, maka itu akan mendapatkan sanksi hukum. Nah, itu menurut para ahli. Nah, jadi di Kayu Agung juga waktu itu memang ada yang namanya hukum adat, ya. Jadi di tengah masyarakat Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir, terutama suku Kayu Agung, itu ada aturan-aturan yang mengikat, ya, yang dijelaskan di awal tadi, untuk mengatur kehidupan masyarakat tentunya. Ya, kalau tidak kati adat, ya masyarakat tidak teratur, benar, ya. Jadi artinya di sini Jang Wahab nak nanyakan, ini sejak kapan hukum adat itu ada di tengah masyarakat suku Kayu Agung? Oh ya. Begini ya, Wahab ya. Kalau kita sudah membicarakan masalah hukum adat, ya, bahwa tadi dikatakan di Wahab adalah namanya hukum adat itu untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam berkehidupan sosial. Benar. Nah, dalam catatan sejarah adanya hukum adat tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat suku Kayu Agung, ya, itu berkisar antara abad ke-15 akhir masuk ke abad ke-16 yang ditandai dengan adanya pergeseran kemasyarakatan, ya, di mana sebelum abad itu masyarakat Kayu Agung itu belum ada pola pemerintahan. Nah, sejak masyarakat Kayu Agung ada yang mengatur dalam sisi pemerintahan, ya, itu di abad ke-15-16, di mana pada waktu itu ditandai bahwa masyarakat Kayu Agung meninggalkan masa-masa prasejarah. Nah, pada saat masa prasejarah ditinggalkan di abad ke-16 awal, ya, masyarakat Kayu Agung itu sudah tunduk pada pemerintahan Suhunan Palembang. Lantaran itulah maka tumbuh dan berkembang aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat sosial. Nah, di situ tertera, ya, mungkin Anda Bapak Molimonai juga tahu bahwa hukum adat ini mungkin disusun sedemikian rupa para ahli-ahli adat, ya tentunya ada tujuan. Benar, ya. Apa tujuan yang waktu itu sehingga ada hukum adat di Kayu Agung? Ya, kalau kita berbicara masalah tujuan daripada hukum adat yang sudah dibentuk, ya, atau dibuat oleh masyarakat, ya, itu tujuannya untuk mengatur lalu lintas kehidupan bermasyarakat, ya, baik itu hidup berkepribadian per individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat secara mayoritas, kan? Nah, kalau tidak ada
aturan-aturan adat yang mengatur pola kehidupan, maka dikhawatirkan kehidupan itu tidak akan stabil dan penuh dengan pertikaian-pertikaian, dan selalu tergambar di situ adalah suatu kediktatoran atau maunya menang sendiri dan sebagainya. Nah, sejak adanya aturan-aturan yang diatur dalam hukum adat ini, jadi itulah tujuannya untuk membentuk pola kehidupan bermasyarakat itu supaya punya aturan-aturan tertentu dan tidak bisa dilanggar, karena yang namanya hukum adat pasti kalau ada pelanggaran pasti ada tindak hukumnya atau sanksinya. Sanksinya. Nah, di dalam penyusunan hukum adat ya, penyusunan hukum adat atau mungkin pembentukan itu kan memang ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis ya. Benar, nah, kalau boleh tahu jawab di sini, mungkin ada Bapak mana juga penasaran. Ya. Jadi hukum tertulis itu bentuknya bagaimana dan hukum tidak tertulis bagaimana, atau lisan? Iya. Nah, kalau hukum-hukum adat yang sifatnya tertulis ya, berarti hukum adat itu mengarah kepada pola kehidupan yang sifatnya tidak bisa dipisahkan antara kepentingan manusia itu dengan adat istiadat. Misalnya kan, dalam ketentuan hukum adat bahwa dalam perkawinan atau pernikahan harus begini. Nah, ini tertulis, dinyatakan secara tertulis dengan catatan ya, apabila terjadi pelanggaran, penyimpangan dari hukum adat yang mengatur masalah adat istiadat pernikahan dan sebagainya itu kan, maka sanksi pun akan turun, dan bukan tidak mungkin kalau dia terjadi dalam sistem pernikahan itu bisa dibatalkan karena tidak mematuhi hukum adat yang ada untuk mengatur masalah pernikahan itu sendiri. Sedangkan yang sifatnya tidak tertulis ya, ini adalah hukum-hukum adat yang sifatnya menjadi tradisi ya, kebiasaan masyarakat, tetapi dia tidak punya kekuatan hukum. Nah, berarti begini, kalau tertulis ya, hukum adat tertulis itu harga mati kan, mutlak yang tidak bisa diganggu gugat. Kalaupun dia ada hukum itu harus dijalankan. Tetapi kalau dia masih menyangkut nilai-nilai tradisi, berarti suatu kebiasaan yang suatu saat bisa dirubah. Kalau yang tertulis, yang tidak tertulis tadi. Ya. Nah, tapi yang tertulis tadi kata Pak Yesizal, bahwa yang tidak tertulis itu mutlak dan mau tidak bisa diganggu gugat. Nah, tapi di dalam penyusunan tentunya ada kekuatan dan ada kelemahan ya di hukum itu. Nah, kira-kira semacam apa kekuatan dan kelemahan dari hukum adat tertulis tadi? Nah, kekuatan daripada hukum adat tertulis ya, berarti hukum-hukum yang dilakukan itu disetujui oleh berbagai macam lapis pihak masyarakat kan, yang disetujui, dan biasanya diputuskan dalam forum secara demokratis kan. Jadi sudah disetujui, disepakati oleh beberapa lapisan masyarakat bahwa kita harus begini. Nah, itu kekuatannya. Dan kalau dari segi kelemahan ya, hukum tertulis itu kelemahannya apabila yang mengatur adat itu tidak konsekuen dengan aturan-aturan yang ada. Misalnya kan, kita ambil contoh pada masalah hukum adat pernikahan kan. Nah, terkadang masyarakat kita ya, atau masyarakat waktu itu dia masih terpaku dengan kebijakan-kebijakan. Maksudnya kebijakan itu adat itu dijalankan, tetapi masih ada pergeseran kebijakan yang alasannya adalah kembali ke mufakatan, kesemufakatan. Nah, ini
yang membuat lemahnya hukum adat itu apabila tidak dijalankan secara konsekuen. Ya, itu adalah pengalaman. Ya. Nah sekarang Pak Yusijal, Ya. ya karena hukum adat waktu dulu itu agak berbeda dengan hukum adat sekarang. Benar, ya. Seiring dengan dinamika pembangunan, seiring dengan perubahan-perubahan zaman, Ya. tentunya Jang Wahab juga penasaran, mungkin untuk Bapak Molemona juga sama. Apakah sekarang hukum adat di Kayagung ini masih berlaku setelah adanya sedikit-sedikit persoalan kan ke ranah hukum ya, Ya. ke hukum pemerintah artinya yang sudah diciptakan sedemikian rupa. Nah sekarang hukum adat yang waktu dulu ada, sekarang ini seiring dengan perubahan itu hilang atau memang ada beberapa hukum adat yang tetap ajak sekarang? Ya. Nah, kembali kita ulas dulu ya, masalah tujuan dan fungsi hukum adat itu kan. Iya. Biasanya kalau yang hukum adat yang tertulis ya, itu menyangkut permasalahan yang sehubungan dengan pola adat pernikahan. Iya. Kemudian lagi pola tentang pengaturan-pengaturan hak harta waris. Nah, ini yang menjadi patokan-patokan kan. Nah, lalu apa tadi yang ditanyakan oleh Riwa? Yang masalah apa hukum hukum adat tuh seiring dengan perkembangan zaman sekarang yang masih ada bukan yang masih ada, artinya hukum adat di Kayagung ini masih ada dan tetap berlaku, tetap dijalankan atau memang sudah hilang? Nah, ya. Kalau memperhatikan situasi dan kondisi perkembangan sekarang kan. Iya. Nah, sebenarnya di tengah masyarakat Kayagung itu masalah hukum adat itu sebagian besar masih tetap dilaksanakan. Iya. Nah, tetapi ada juga sebagian sudah dianggap menghilang atau tidak lagi dilaksanakan. Nah, iya. dengan alasan-alasan yang tidak dilaksanakan karena di dalam tertulis pengaturan-pengaturan itu seakan-akan sekarang sudah bisa diubah atau dibuat pola lain yang tidak meninggalkan akarnya, tetapi sifatnya mengembangkan dan tidak mengurangi akar budayanya. Nah sekarang masalah hukum adat yang pernah ada di masyarakat Kayagung waktu dulu sampai sekarang ya menurut Pak Yusijal memang tetap masih ada ya, tapi ada beberapa yang memang bukan dihapuskan ya, hilang. Nah Jang Wahab juga pernah beberapa informasi yang pernah Jang Wahab dapatkan itu di daerah-daerah itu hukum adat itu sangat kuat ini Pak Yusijal. Kenapa dikatakan kuat? Contoh saja, seorang perempuan lagi pacaran, manakala si laki-laki itu menjamah sedikit saja, si perempuan itu tidak suka, maka dia mengadu ke ketua adat, apapun permintaan si perempuan itu dendanya harus dipenuhi oleh si pihak laki-laki itu. Nah itu dulu memang ada gitu, nah sekarang sudah tidak ada lagi. Nah di Kayagung yang sekarang masih tetap melekat kuat adalah adat perkawinan yang mungkin adat perkawinan. Nah jadi ada Bapak Molemona yang mungkin kita nak minta sedikit paparan singkat Pak Yusijal gimana kedepannya untuk masalah kita bisa melestarikan budaya adat tadi dan adat tetap terlestari sampai sekarang walaupun masih tinggal sedikit ya. Nah, kalau kita berbicara masalah hukum adat yang tadinya terjadi lantaran satu kejahilan yang kita melakukan suatu perbuatan yang tidak senonoh terhadap seorang perempuan maka perempuan ada tuntutan harus begini-begini kan. Untuk di Kayagung untuk nilai tradisi seperti itu tidak ada. Oh tidak ada tetapi kalau di daerah kecamatan lain seperti Padang dan sekitarnya itu ada. Sirapal Padang dan kemudian Turung Selapan itu yang paling kuat benar dengan hukum-hukum seperti itu kan. Nah kita berharap Di Wahab karena kita sekarang kan sudah diatur oleh adanya pengurus-pengurus yang dikatakan lembaga adat Lembaga adat itu yang menaungi masalah tentang tatanan pola hukum-hukum adat
budaya. Iya. Nah, jadi kalau kita menilik daripada kegiatan lembaga adat ya, untuk melestarikan adat itu sebenarnya tergantung dengan pelaku-pelaku adat itu sendiri. Iya. Ya. Tadi kita katakan bahwasanya apabila adat itu bisa berjalan dengan lancar, sifatnya abadi, lestari ya, dan disegani oleh masyarakat pelaksananya, itu tergantung dengan pelaksana adat atau kepengurusan adat. Dia harus selalu konsekuen dengan aturan-aturan yang tertulis dalam masalah adat tersebut. Itu upaya untuk melestarikan. Iya. Nah, ya udah Bapak mulai itu dia yang kita bincang-bincangkan hari ini. Ya, yang akan datang kita akan berbicara dengan tema-tema yang lain. Ya udah Bapak mulai kita cukupkan obrolan kita sampai di sini dulu, dan kita akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Ayo Agung Kartio.